Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah la'allakum tuflihun. Ittaqullah la'allakum turhamun. Ittaqullah in kuntum mu'minin. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah di hari dan tempat yang mulia ini kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meningkatkan takwa kita kepadanya. Takwa dalam arti senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Takwa dalam arti senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah hari ini bukan sekedar kita lihat. Kebesaran Allah hari ini bukan sekedar kita dengar. Kebesaran Allah hari ini bukan sekedar kita rasa. Akan tetapi kebesaran Allah hari ini dilantunkan dan dikumandangkan dengan irama yang sungguh sangat menarik. Ini menandai bahwa hari ini kita memasuki hari raya Idul Fitri dan pertanda Ramadan telah berakhir. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, hari raya Idul Fitri kali ini adalah merupakan hari raya yang sungguh luar biasa. Kenapa disebut hari raya yang luar biasa? Karena sesungguhnya hadirin, sepanjang sejarah perjalanan Idul Fitri yang pernah kita lalui, baru 2 kali ini hari raya berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi 2 tahun ini kita melaksanakan hari raya Idul Fitri berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, kita semua telah tahu, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh penjuru dunia, semuanya berperang melawan virus corona COVID-19. Ini artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya dunia sedang mengalami krisis kesehatan. Sehingga di pagi hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang harus dikarantina. Banyak di antara saudara-saudara kita yang harus diisolasi. Ini untuk apa? Tak lain dan tak bukan untuk memutus rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Lantas, siapakah sebenarnya hadirin yang merancang metode karantina itu? Ternyata hadirin, yang pertama kali
merancang metode karantina adalah seorang ilmuwan muslim. Beliau lahir di kota Bukhara, Uzbekistan tahun 980 Masehi yang lalu. Siapa dia? Dia bernama Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, atau yang disebut dengan Ibnu Sina. Lantas, apa sih sebenarnya tips daripada Ibnu Sina di dalam menghadapi krisis kesehatan ini? Ibnu Sina memberikan 3 tips manakala kita mengalami krisis kesehatan. Beliau mengatakan, al-wahmu nisfud da' wal itminanu nisfud dawa was-sabru awwalu khutuwatis shifa. Yang artinya al-wahmu nisfud da', bahwa kepanikan adalah separuh daripada penyakit. Ini perlu kita kaji. Kepanikan adalah separuh daripada penyakit. Oleh karena itu, melalui tips daripada Ibnu Sina ini, menghadapi pandemi Covid, kita sekalian tidak boleh panik. Akan tetapi kita harus berhati-hati. Anjuran pemerintah kita ikuti. Memakai masker kita pakai, harus berjaga jarak kita taati, cuci tangan pakai sabun kita taati. Ini semua tak lain dan tak bukan adalah demi kita, rakyat Indonesia. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Terkait dengan kepanikan ini, ada sebuah kisah. Pada zaman dahulu ada segerombolan wabah. Segerombolan wabah ini dalam perjalanan menuju suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan, wabah ini ketemu seorang waliullah. Ketika ketemu seorang waliullah, maka waliullah bertanya kepada wabah, "Wahai wabah, engkau hendak kemana?" "Aku hendak menuju ke sebuah kota." "Kota mana yang engkau tuju?" "Aku mau menuju ke kota Damaskus." "Berapa lama engkau di sana?" "Aku di sana selama 2 tahun." "Berapa target yang akan engkau bunuh?" "Aku akan membunuh 1000 orang." Ini dialog antara waliullah dan gerombolan wabah. Akhirnya wabah melanjutkan perjalanannya. Wabah tersebut menuju ke kota Damaskus. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tepatlah 2 tahun sudah. Setelah 2 tahun hadirin, ternyata yang meninggal bukannya 1000 orang, akan tetapi yang meninggal 50.000 orang. Maka selesailah tugas daripada wabah di kota Damaskus. Maka meninggalkanlah wabah tersebut, meninggalkan kota Damaskus, kembali ke tempat asalnya. Dalam perjalanan kembali, bertemulah lagi dengan waliullah tadi. Setelah bertemu, apa yang terjadi? Waliullah protes kepada wabah. "Wahai wabah, dulu engkau berjanji kepadaku, engkau hanya akan membunuh 1000 orang. Tetapi kenapa yang meninggal 50.000 orang?" Ternyata apa jawab wabah? Wabah menjawab, "Ketahuilah, yang aku bunuh hanya 1000 orang. Sedangkan yang 49.000 mereka meninggal karena panik." Oleh karena itu hadirin, menghadapi virus corona ini kita tidak perlu panik, tetapi harus tetap waspada. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak bergerombol, itu yang harus kita lakukan. Karena sesungguhnya lah semuanya ini adalah demi kesehatan kita semua. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, tips daripada Ibnu Sina adalah wal itminanu nisfud dawa, bahwa ketenangan adalah separuh daripada obat. Oleh karena itu kita semua harus tenang. Hati kita harus tenang. Kita semua harus bahagia. Karena ketenangan jiwa seseorang sangat mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa tenang? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir mengingat Allah akan menjadikan hati tenang. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar supaya hati kita tenang, diri kita bahagia, karena ketenangan itu adalah merupakan separuh daripada obat. Kemudian yang terakhir hadirin, tips daripada Ibnu Sina di dalam menghadapi krisis kesehatan adalah wassabaru awwalu khutuwatis sifat, bahwa kesabaran adalah awal daripada kesembuhan. Kita semua harus sabar menghadapi virus ini. Saudara-saudara kita yang lagi di karantina, yang lagi diisolasi, hendaklah bersabar untuk tidak keluar, agar supaya apa? Agar supaya ini tidak menyebarkan virus sebagaimana yang diharapkan kita semua. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, demikian sedikit khutbah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan akan dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.